Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKY Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKY Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Di dalam peristiwa Jumat Agung, kita melihat bahwa Yesus sangat menderita sengsara dan aniaya hingga pada akhirnya harus mati. Mengapa Yesus harus mengalami semuanya itu? Bukankah Allah bisa menyelamatkan manusia dengan cara lain? Mohon penjelasannya Pak Esra. Ya, kadang-kadang itu ditanyakan oleh Islam. Kalau Allah memang mau menyelamatkan manusia, kenapa pakai acara mati, menderita, sengsara, aniaya, segala macam, naik di atas kayu salib? Mengapa tidak pakai cara yang lain? Nah, saudara-saudara, perlu kita tegaskan bahwa penyelamatan manusia berdosa tidak boleh dengan cara yang lain. Harus melalui kematian. Mengapa harus melalui kematian? Karena memang upah dosa itu mati. Kalau upah dosa kena tempeleng, maka penebusan itu dengan tempeleng. Kalau upah dosa itu dengan sakit kepala, maka penebusan hanya dengan sakit kepala. Masalahnya upah dosa itu adalah kematian. Itu sudah ditekankan jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 2 ayat 17. Tapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati.
Lalu Paulus menegaskan dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, maut adalah mati. Jadi memang konsekuensi dosa itu kematian. Karena konsekuensi dosa adalah kematian, maka penebusan manusia berdosa ya harus dengan kematian. Tidak bisa cara lain. Ya, tidak bisa dengan cara lain. Dan saudara-saudara, kalau kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari sisi penderitaan dan kematian Kristus yang tragis seperti itu, harusnya secara implisit menyatakan bahwa memang tidak ada cara lain. Karena kalau seandainya ada cara lain yang lebih mudah untuk menebus manusia berdosa, mengapa harus pilih cara yang lebih mengerikan? Nah, ilustrasinya begini. Ada gedung lantai 20, ada kebakaran. Semua orang sudah selamat, gedung ini terbakar dan hampir runtuh dan tinggal saudara sendiri dengan ada satu anak kecil di situ. Maka saudara mau menyelamatkan anak kecil ini. Sebelum gedungnya runtuh, saudara angkat anak kecil ini lalu saudara loncat dari gedung lantai 20. Sebelum mendarat, saudara lempar anak ini, tangkap, lalu di sana tangkap dan saudara jatuh, leher patah dan saudara mati. Saudara mati dengan tragis leher patah demi menyelamatkan anak kecil itu. Saudara pahlawan? Ya, pahlawan yang rela mati demi menyelamatkan anak itu. Karena kalau tidak, ini gedung sudah runtuh, mati saudara berdua. Lebih baik saudara memilih mati untuk bisa menyelamatkan anak itu. Tapi seandainya sebelum gedung itu runtuh ada helikopter datang. Ayo Pak, bawa anak itu naik, mari naik. Lalu saudara bilang, biar saja, saya memilih lompat. Dan akhirnya saudara lompat dan mati, leher patah dan mati. Pertanyaannya apa, saudara pahlawan? Bukan, bodoh. Kenapa? Kalau ada jalan yang lebih mudah, yaitu pakai helikopter, tanpa harus mengorbankan nyawa, kenapa harus korbankan nyawa? Jadi seandainya ada jalan lain untuk manusia diselamatkan tanpa melalui penderitaan dan kematian Kristus, tapi Allah Bapa rela mengutus anaknya untuk menderita dan mati, dan Yesus pun rela datang untuk menderita dan mati, maka Allah Bapa dan Yesus dua-duanya bodoh. Tapi kan tidak mungkin keduanya bodoh. Nah, tapi mengapa harus memilih jalan yang begitu berat? Secara implisit itu mengatakan bahwa memang tidak ada cara lain. Karena tidak ada cara lain, maka cara yang paling mengerikan itu adalah satu-satunya cara. Maka itulah yang diambil oleh Allah Bapa, dan dalam hal ini juga adalah Yesus Kristus yang menjadi penebus manusia berdosa. Jadi memang tidak ada cara lain untuk bisa manusia diselamatkan selain melalui penderitaan yang hebat dan berujung dengan kematian Sang Juru Selamat atau penebus manusia berdosa.